Hola, teman-teman penikmat film. Lo pernah nggak nonton film horor? Bukan karena takut, tapi karena capek? Capek nonton orang nangis. Capek denger musik sedih terus. Capek nunggu seremnya datang, tapi nggak datang-datang. Nah, itulah pengalaman gue nonton Malam Tiga Yasinan. Film yang sebenarnya punya potensi gede, punya tragedi keluarga gotik, punya rumah gede, rahasia gelap, ritual kematian. Tapi entah kenapa, jatuhnya malah kayak nonton malam 3 hari berturut-turut orang yang kerjanya cuma nangis. Film ini ngikutin Samira, seorang perempuan muda yang pulang ke rumah keluarga besarnya, keluarga Joyo Direjo, keluarga konglomerat pemilik pabrik gula. Dia pulang karena saudara kembarnya Sarah meninggal secara tiba-tiba. Di rumah besar ini tinggal segudang manusia bermasalah. Ada Opa Hendra sang kepala keluarga, 2 istri dengan konflik warisan, Ari Joyo Direjo, Baskara si adik yang polisi dan anggota keluarga lain yang punya dosa masing-masing. Begitu yasinan malam pertama dimulai, teror mulai muncul. Dan katanya malam ketiga akan membuka semua rahasia dan kebohongan keluarga ini. Premisnya sebenarnya solid, bahkan menarik. Masalahnya satu, film ini terlalu pengen jadi serius. Gue ngerasa kayak, bro, lo tuh sebenarnya punya film horor seru, tapi malah milih cosplay jadi horor slow burn ala-ala 24. Padahal, nggak semua horor harus jadi Hereditary. Hereditary itu udah 8 tahun lalu, bro. Film ini punya elemen setan, ritual, dosa keluarga, itu bisa banget jadi horor yang fun dan nendang. Tapi yang kita dapat malah semua orang nangis. Nangis dan nangis lagi. Dan sayangnya, nangisnya nggak kena. Gue jarang banget keras soal acting, tapi di film ini actingnya kaku dan canggung. Dialognya terasa scripted banget, kadang nggak natural, bahkan aneh. Ada momen Samira baru dateng, belum nanya apa-apa, tiba-tiba Opa langsung ceramah soal kematian Sarah. Lah, emosinya belum kebangun udah disodorin eksposisi. Dan soal pilihan bahasa, lo gue di setting akhir 80-an. Jujur bikin gue ke distract. Bukan nggak mungkin sih, tapi rasanya nggak menyatu aja. Ini fatal. Karakter-karakter di film ini dangkal. Kita nggak dikasih waktu buat ikut peduli. Mereka sedih? Ya, sedih aja. Tapi kita nggak ikut sedih. Kenapa? Karena yang kita tonton adalah keluarga super kaya, elit, rakus, penuh dosa. Dan filmnya nggak berusaha bikin kita empati. Jadi alhasil kita cuma jadi penonton kesedihan orang lain, bukan peserta emosinya. Jujur, film ini kurang. Banyak misteri dangkal, warna gelap tapi nggak atmosferik, karakter panik tapi nggak logis. Orang ditusuk, reaksinya biasa aja. Abis ribut gede, besoknya sarapan bareng kayak nggak ada apa-apa. Dan ini horor Indonesia. Tapi karakternya kayak nggak ada yang hafal ayat kursi. Minimal biar endingnya nggak cacat dikit lah. 1 jump scare di adegan kebun. Itu keren. Gue refleks teriak, jujur, dan endingnya gue akui cukup seru. Reveal misterinya lumayan rapi, ada karakter yang ternyata nggak sebersih kelihatannya. Endingnya justru bagian yang paling niat. Malam Tiga Yasinan bukan film horor yang bikin lo susah tidur. Ini lebih ke film keluarga kayak penuh rahasia, yang kebanyakan nangis, tapi kurang bikin kita peduli. Potensinya ada, atmosfernya ada, endingnya oke. Tapi akting kaku, dialog aneh, background cheesy, dan karakter yang gak relatable bikin film ini tenggelam di tengah niatnya sendiri. Kalau lo nyari horor yang serem, bukan ini. Kalau lo pengen nonton drama keluarga elit yang penuh dosa dengan sedikit bumbu horor yang gak konsisten, mungkin bisa. Tapi ya, judulnya sih udah bener. Malam Tiga Yasinan. Dan rasanya memang kayak ngikutin 3 malam orang berduka. Tanpa pernah diajak benar-benar merasakan apa yang mereka rasakan. Bye-bye! Dope. Dope.